Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, perkenalkan saya Bu Elisa. Saya akan menjelaskan materi transformasi geometri. Pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini yaitu transformasi geometri khususnya rotasi dan dilatasi. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan transformasi geometri yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Indikator pencapaiannya yaitu peserta didik menemukan konsep rotasi dengan rasa ingin tahu dan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik menemukan konsep dilatasi dengan rasa ingin tahu dan sungguh-sungguh. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat melukis gambar yang diputar menggunakan sudut rotasi dan peserta didik dapat melukis gambar yang didilatasi menggunakan skala. Oke, yang pertama kita akan mempelajari rotasi. Rotasi disebut juga sebagai putaran, ya. Nah, kalian perhatikan di situ ada gambar, ya. Oke, gambar di sini. Nah, ini ada titik koordinat A, B, C untuk segitiganya, ya. Kemudian titiknya, titik A ini titik koordinatnya 3,9, B 3,3 dan C 6,3. Dari segitiga ABC ini ya, segitiga ABC ini dirotasikan dengan pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam menjadi segitiga A1, B1 dan C1. Nah, kalian perhatikan, setelah dirotasi jadi seperti ini segitiganya bentuknya. Ini ada A1 ya, kemudian B1 dan C1. A1-nya minus 9,3, B1-nya minus 3,3, C1-nya minus 3,6. Oke. Kalian perhatikan di sini, yang titik koordinat yang awalnya 3,9 menjadi minus 9,3. Jadi yang awalnya Y di sini adalah koordinat 9 ya. 9 di sini adalah koordinat Y. Nah, untuk setelah dirotasi, 9-nya menjadi koordinat X, tapi ada minusnya. 3 yang awalnya koordinat X menjadi koordinat Y. Nah, jadi dari sini ya bisa dirumuskan ketika PX, Y dirotasikan 90 derajat ya, pusatnya 0,0, P aksennya minus Y, X. Jadi setelah dirotasi titik koordinatnya menjadi minus Y, X rumusnya. Nah, tadi kan soalnya berlawanan ya, berlawanan jarum jam, arah jarum jam. Tapi di sini positif. Nah, di sini kok ada negatif? Nah, kalian perhatikan di sini. Di sini ada ketentuannya. Ketika sudutnya lebih dari 0, rotasinya berlawanan arah jarum jam. Ketika sudutnya kurang dari 0, maka rotasinya searah jarum jam. Jadi ketika rotasinya atau skalanya itu kurang dari 0 atau minus ya, minus 90, minus 180, itu artinya searah jarum jam. Tapi ketika berlawanan arah jarum jam ya, berarti untuk rotasinya, sudut rotasinya lebih dari 0. Nah, di sini juga ada rumus ketika rotasinya negatif 90 derajat. Rumusnya menjadi Y, minus X. Untuk 180 derajat menjadi minus X, minus Y. 270 derajat Y, minus X. 360 derajat X, Y. Sama. Kalau 360 berarti kan kembali seperti awal. Nah, berarti sama, tetap X, Y menjadi X, Y. Seperti itu. Nah, untuk
lebih pahamnya lagi, supaya kalian lebih paham. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Titik E yang punya titik koordinat 6,-2 dirotasikan terhadap titik pusat dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Bayangan titik E adalah, nah rumusnya tadi ketika 90 derajat berlawanan arah jarum jam berarti kan positif. Dari X, Y rumusnya menjadi minus Y, X. Nah, titiknya tadi berapa? 6,-2. Di sini 6,-2. Nah, ini kan rumusnya di sini ada negatifnya. Nah, di sini tetap negatif. Y-nya diganti negatif 2, kemudian X-nya diganti 6. Nah, negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Jadi, bayangan dari E 6,-2 adalah E aksen 2,6. Jadi bayangannya menjadi 2,6. Seperti itu. Itu contoh soal dari rotasi. Sekarang lanjut untuk yang dilatasi atau penskalaan. Kalian perhatikan, di situ ada gambar segitiga. Nah, titiknya A, B, C. Titik A koordinatnya 2,8, B-nya 3,2, C-nya 6,3. Kemudian, nah, di sini segitiganya lebih besar lagi. Ya, menjadi lebih besar. Yang awalnya kecil jadi besar. Titiknya menjadi A1, B1, C1. Untuk A1 titiknya 4,16, B1 6,4, C1 12,6. Dari sini kalian bisa memperhatikan A 2,8, A1 4,16. Nah, dari 2 ke 4, 8 ke 16. Nah, berarti skalanya 2 ya. Dari 2 ke 4 dikalikan, dari 2 dikali 2 jadi 4. 8 dikali 2 jadi 16. Jadi skalanya 2. Nah, coba kalian perhatikan yang B. 3,2 menjadi 6,4. 3 kali 2 6. 2 dikali 2 4. Yang C 6 kali 2 jadi 12, 3 kali 2 6. Nah, berarti skalanya adalah 2. Nah, berarti rumusnya kalau misalnya ada soal didilatasi, nah rumusnya P X, Y, maka P aksennya bayangannya ya K kali X, K kali Y. Nah, K di sini adalah skalanya. Jadi kalau misalnya skalanya 3, berarti K di sini diganti 3. Nah, nanti di sini 3 dikalikan nilai X-nya berapa? 3 dikalikan koordinat yang Y berapa gitu. Nah, supaya kalian lebih paham, langsung kita lihat contoh soalnya. Titik F 8,-4 didilatasi terhadap titik pusat dengan faktor skala setengah 1/2 ya. Bayangan titik F adalah, nah, oke. Jadi di sini K tadi diganti setengah ya, berarti setengah dikalikan 8. X-nya kan 8, Y-nya negatif 4. Nah, koma setengah dikali negatif 4. Setengah dikali 8 hasilnya 4, setengah dikali negatif 4 hasilnya negatif 2. Jadi bayangan titik F adalah 4,-2. Jadi itu cara untuk dilatasi ya. Oke. Agar kalian lebih memahami lagi untuk materi rotasi dan dilatasi ini, kalian coba kerjakan tugas berikut ya. Ada 5 soal. Nah, coba kalian kerjakan supaya kalian lebih paham untuk rotasi dan dilatasi ini. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi rotasi dan dilatasi. Jangan lupa ya, ingat protokol kesehatan ya. Ingat 5M, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, memakai masker, dan mencuci tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.